Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam satu nyali man. Kabar positif datang dari timnas Indonesia. Mereka berambisi untuk menang vs China. Positive thinking untuk bisa mengalahkan China. Karena notabene-nya kita bermain kandang. Otomatis kita harus bisa memberikan hasil yang terbaik. Timnas Indonesia sekarang ini bisa dibilang cukup unik. Jadi banyak pemain abroad ya, dan banyak pemain yang mengukir prestasi baik itu bersama klubnya maupun di liga. Kenapa saya bilang bisa memetik kemenangan yang cukup positif vs China? Karena alasan pertama ya, banyak pemain abroad maupun pemain lokal yang mencatatkan namanya di papan skor liganya masing-masing ya. Mereka banyak mengukir prestasi bersama klubnya. Dan pada akhir-akhir ini mereka itu gacor. Ya. Makanya positive thinking sangat berarti di sini. Perlu kita ketahui ya bahwa timnas Indonesia sekarang ini menduduki peringkat keempat di grup C. Kita di bawah Arab Saudi. Kita vs China, kita menyisakan dua laga vs China dan vs Jepang. Notabene-nya, logikanya, realistis banget. Kita harus menang vs China dan imbang vs Jepang. Kalau main aman ya. Kalaupun kalah vs Jepang nantinya, kita harus juga melihat pertandingan-pertandingan dari dua klub di bawah kita, yakni China dan juga Bahrain. Perlu kita ketahui juga bahwasanya antara China dan Bahrain, keduanya memiliki peluang yang cukup berat juga ya, di grup ini karena mereka menyisakan dua laga, ya, ini melawan klub-klub kuat, tim kuat, Arab Saudi dan juga Australia. Kita juga melawan klub kuat, yakni Jepang. Dan kita berpeluang besar untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Apabila kita menang vs China dan imbang vs Jepang. Meskipun nggak imbang ataupun kalah, masih bisa ada peluang besar kalau mau lolos ke babak selanjutnya. Peluang timnas Indonesia saat ini bisa berpeluang besar karena 1-0 dari Bahrain di Jakarta kemarin. Nah, hasil itu membuka peluang timnas yang cukup besar ya. Andai kata kita vs Bahrain kemarin itu kalah ataupun imbang, ya mungkin kita nggak bisa berharap lebih ya di match ini. Tapi karena kita kemarin menang vs Bahrain, artinya di sini kita berpeluang besar ya untuk lolos ke fase berikutnya. Dan apabila kita lolos ke fase berikutnya, kita akan bertemu dengan tim-tim yang notabene-nya di grup mereka itu nggak terlalu kuat. Kemungkinan kita akan bertemu Irak, Iran, Irak dan juga Irak, Kuwait, ya nggak tahu juga sih. Semoga aja lah nanti kita ketika lolos ke fase grup bisa bertemu dengan tim yang notabene-nya nggak terlalu kuat dan bisa kita hadapi agar perjalanan kita menuju Piala Dunia semakin besar. Semoga aja. Karena kita mengingat kalau pemain kita akhir-akhir ini sudah cukup fantastis dari eh, perjalanan karirnya itu cukup mantap ya. Oke. Hasil positifnya lagi kita bermain di kandang di SUGBK yang notabene-nya para supporter pastinya akan bereuforia untuk menghadiri laga tersebut ya. Jadi
kita harus bisa berpikir realistis bahwasannya kalau ada banyak supporter yang mendukung tim yang berlaga pada saat itu, seharusnya ada pemain tambahan untuk tim tersebut. Meskipun itu bukan dari skill mereka, hanya dukungan, tapi dari dukungan tersebut yang cukup menggelegar, yang cukup fantastis. Pertama, yang paling dirasakan ketika ada supporter yang cukup fanatisme, itu bisa berdampak kepada mental dari seorang pemain dari lawan, gitu ya. Jadi apabila apabila mental dari pemain lawan ini terganggu, otomatis bisa berdampak kepada psikologisnya, bisa berdampak kepada skill dan individu mereka. Ya, kita doakan aja lah, semoga timnas Indonesia pada match mendatang vs China bisa memberikan hasil positif. Ya. Oke, kita mengingat ya, pada vs Bahrain kemarin aja, notabene-nya kita pada saat itu menjelang mudik lebaran. Kalau nggak salah 25 Maret ya. 25 Maret kita menjelang mudik lebaran karena lebaran kita tanggal 30. Tapi masih banyak yang menghadiri supporter pada saat itu ya. Masih banyak, masih penuh. Apalagi notabene-nya nanti bulan 6. Yang dimana bulan 6 itu masih dalam suasana liburan ya. Baik itu libur sekolah ataupun libur kerja. Itu masih lah. Ada kok yang masih diberi kesempatan libur pada tanggal berapa ya. Itu masih libur. Ya sudah, kita doakan aja. Semoga timnas Indonesia nanti vs China bisa mempersembahkan hasil yang positif, ya, bisa menang vs China dan kita bisa melaju ke World Cup serta bisa mencetak sejarah sebagai klub tim pertama kali di ASEAN yang bisa lolos ke fase Piala Dunia. Kita catatkan nama Indonesia sebagai nama yang mengukir sejarah di ASEAN. Bismillah. World Cup Qualification. Indonesia tinggal menyisakan 2 laga, China dan juga Jepang. Semoga dua hasil match ini bisa berdampak positif kepada timnas Indonesia di fase grup kualifikasi World Cup. Bismillah. Oke, segitu aja video saya kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jikalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom deskripsi. Kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Oke, see you next time and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali wani.